Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila, NPM 2174201056. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Prodi Hukum semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua sistem hukum, yaitu sistem civil law dan sistem common law. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Pak Bram Fikma Edrisi, pada mata kuliah perbandingan hukum pidana. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sistem civil law. Sistem civil law, atau yang biasa disebut juga dengan sistem Eropa kontinental, adalah sistem hukum yang berkembang di Eropa Barat dan beberapa negara bekas jajahannya. Sistem hukum ini menggunakan aturan tertulis dan tidak mengenal juri dalam proses peradilannya. Karakteristik sistem ini yaitu bersifat kodifikasi, bersifat inkuisitorial, dan hakim tidak terikat dengan preseden. Sisi positif dari hukum ini adalah adanya kepastian hukum karena aturan hukumnya dibuat secara tertulis. Sedangkan sisi negatifnya, hukum ini tidak bisa mengikuti perkembangan hukum yang dinamis secara fleksibel. Contoh kasusnya, misalnya, ada seseorang mencuri barang di toko, maka orang tersebut dapat dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pencurian yang berlaku di negara penganut sistem civil law. Contoh lainnya, misalnya seperti pembelian kontrak rumah. Jika penjual tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan kontrak, pembeli dapat membawa masalah ini ke pengadilan. Di sistem ini, hakim akan memeriksa kontrak yang mengacu pada hukum perdata. Hukum perdata yang memang sudah diatur bisa memberi kejelasan untuk menyelesaikan sengketa ini. Negara-negara yang memakai sistem hukum ini salah satunya adalah Indonesia. Indonesia menggunakan hukum ini karena pengaruh kolonialisme selama berabad-abad. Sistem ini didasar pada hukum tertulis seperti KUH Pidana dan KUH Perdata, meskipun ada beberapa modifikasi setelah kemerdekaan. Selain Indonesia, ada juga negara-negara lain seperti Belanda, Jepang, Jerman, Austria, dan masih banyak lagi yang memakai sistem hukum ini. Yang kedua, ada sistem hukum common law. Sistem hukum common law atau yang biasa disebut juga dengan Anglo-Saxon berasal dari Inggris kemudian menyebar ke daerah jajahannya termasuk Amerika. Sistem common law ini berdasar pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Dalam sistem common law, pengadilan memiliki peran penting dalam menetapkan hukum melalui preseden atau putusan pengadilan sebelumnya. Karakteristik sistem hukum ini antara lain penggunaan juri, pengembangan melalui preseden, dan adversarial system. Sisi positif hukum ini ialah memiliki kelebihan fleksibilitas dan adaptabilitasnya. Sedangkan sisi negatifnya terletak pada kompleksitas dan kurangnya kepastian hukum. Contoh kasusnya, misalnya pembunuhan, di mana seseorang dituduh sebagai pembunuh, maka dalam sistem ini, perkara akan diputus berdasarkan preseden yaitu putusan pengadilan sebelumnya. Hakim dan juri akan mempertimbangkan faktor seperti niat, bukti forensik, dan saksi untuk membuat keputusan yang didasar pada prinsip hukum yang telah berkembang dari kasus sebelumnya. Contoh lainnya, seperti hukum tata negara di Amerika. Misalnya, ada seseorang yang mengklaim bahwa putusan agen lingkungan pada sebuah perusahaan melanggar undang-undang lingkungan, maka pada sistem ini, pengadilan akan memeriksa kasus dan merinci argumen hukum yang diajukan kedua belah pihak. Dan hakim akan mempertimbangkan preseden yang relevan dari kasus sebelumnya dan memiliki isu hukum serupa. Beberapa negara yang menggunakan sistem hukum ini salah satunya adalah Amerika Serikat.
Amerika menggunakan sistem hukum ini karena sejarah terkait dengan pengaruh Inggris. Saat koloni-koloni Amerika didirikan oleh Inggris, sistem hukum ini diperkenalkan dan diadopsi. Selain Amerika, ada juga negara seperti Australia, Inggris, India, dan masih banyak lagi yang memakai sistem hukum ini. Kesimpulannya, sistem civil law lebih mengedepankan undang-undang, peraturan hukum tertulis, dan tujuan utama dari sistem ini adalah kepastian hukum. Sedangkan sistem common law adalah sistem yang mendasar pada putusan hakim atau pengadilan sebagai sumbernya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.